Ya, kali ini saya akan membahas skripsi berjudul Analisis Kunjungan Ulang Wisatawan pada Taman Seribu Bunga Desa Raya Desa Raya Brastagi. Jadi begitu saya membaca judulmu ini, saya melihat pasti ini kalau kunjungan ulang ya, pasti kunjungan ulang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak mungkin satu faktor saja yang membuat orang datang berkunjung ulang. Ya, kira-kira kalau saya lihat judulnya bisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat wisatawan mengunjungi Taman Seribu Bunga. Nah, jadi kira-kira kalau dilihat ya, jadi itu judul yang mirip dengan ini. Jadi dibuat judulnya Analisis Kunjungan Ulang. Oke, kita lanjutkan ke ini masih kosong semua ini. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya memberi saran saja. Wah, pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin ketat dan tidak menentu. Jadi, bolehlah, padahal ini sebetulnya bukan awal kalimat yang bagus ya. Jadi harus diingat, skripsi atau tugas akhir adalah sebuah karya ilmiah. Di mana dalam karya ilmiah harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Jadi harus setiapnya kita ikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap tempat wisata berusaha untuk memberikan kepuasan bagi konsumen mereka. Berbagai usaha yang dilakukan oleh penggerak wisata untuk menciptakan pelanggan yang signifikan agar dapat bertahan dan terus berkembang dalam lingkungan persaingan yang semakin tinggi, dengan tingginya kepuasan pelanggan yang didapat maka akan menjamin pula kehidupan pariwisata dalam jangka panjang. Waduh, ya oke lah. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang tahun 2009 pariwisata ialah, ya oke, pariwisata merupakan salah satu pendukung. Indonesia merupakan, kalau menurut saya ya, ini lebih bagus cerita tentang undang-undang duluan, baru cerita tentang persaingan bisnis bergerak tentang ini. Terbalik ini kalau saya lihat ya. Lebih bagus ini jadi paragraf 1, yang di atas ini menjadi paragraf 2. Tapi ya terserah kamu. Menurut Sadili, minat. Waduh, kenapa tiba-tiba langsung masuk cerita variabelnya ya? Oke lah, nggak masalah. Bertingkah laku yang terarah. Minat mempunyai hubungan dengan intensi. Sumatera Utara. Nah, ini lagi kan melompat-lompat ya. Ini melompat-lompat kalau saya lihat. Di sini kamu sudah cerita variabel. Di sini kamu cerita Sumatera Utara.
Kalau kita lihat kronologisnya, harusnya kamu buat itu kan membuat bab 1 pendahuluan atau penelitian itu harus berbentuk piramida terbalik. Ya. Pertama kita ceritakan dulu yang umum. Umum itu apa? Umpamanya tentang Indonesia, baru makin mengerucut tentang Sumut, baru tentang Medan atau apalah. Jadi dia paling umum dulu. Sesudah kamu ceritakan yang umum, ya, baru kamu ceritakan di sini kira-kira apa yang menjadi variabel. Nah, variabel-variabel dulu. Ya, baru ceritakan variabelnya berhubungan dengan ini, kaitkan dengan topiknya, yaitu pariwisata. Sesudah itu, kamu cerita mengenai apa? Yaitu fakta. Fakta penelitian, yaitu apa? Fakta TBS, Taman Bunga. Dan kaitkan dengan apa yang menjadi minat. Yang apa namanya, kunjungan ulang, bukan minat ya, kunjungan ulang. Berapa banyak yang melakukan kunjungan, ya. Itu baru terakhir di paling ujungnya tadi dari piramida itu adalah ini, problem, title statement, yaitu pernyataan judul. Nah, title statement ini nanti menjadi problem statement. Statement menjadi masalah penelitian. Ya, harusnya seperti itu. Nah, ini lagi lari-lari lagi ke Sumatera Utara. Ya, oke lah. Nah, ini kalau saya lihat di sini belum ada fakta atau bukti empiris mengenai minat wisatawan, ya, minat wisatawan untuk mengunjungi, melakukan, bukan minat ya, belum ada saya lihat fakta kunjungan ulang. Belum ada saya lihat di sini. Tidak ada diceritakan faktanya, revisit intention ini. Ya. Nah, di sini kamu ceritakan apakah kualitas pelayanan dan kepuasan berpengaruh. Nah, kan kunjungan ulang. Nah, sebetulnya judulmu itu ini. Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung terhadap minat kunjungan ulang wisatawan. Oke, nah supaya saya juga paham, saya coba cari di internet. Saya ketik di Google, analisis kunjungan ulang wisatawan. Nah, di sini saya temukan ada jurnal dari Undip. Nah, saya klik, inilah hasilnya. Nah, ini sebetulnya kalau kamu memang niat untuk meniru ini, ya ini judulnya udah sama. Cuman di sini museum, kalau kamu kan taman bunga, sama saja, tinggal kamu tiru. Nah, ini kan dia di sini menggunakan metode yang digunakan adalah, atau saya besarkan ya supaya kelihatan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PLSM. Ya, bagus kalau saya lihat. Berarti PLS ini PLS berarti partial least square. Ya, square. Kalau ini yang kamu tiru ya, saya tidak tahu.
partial least square same itu structural equation model. Berarti mau apanya harus sekitar 100-an sampelnya ya. Silahkan saja saya hanya mencari. Kayak gini. Ini loh, ini dia kan pakai data, dia fakta. Inilah fakta. Nah, yang nggak ada sama kamu, pengunjung. Ya, harusnya ada seperti ini supaya ada fakta atau bukti empiris dari penelitian kita. Selanjutnya apa? Baru kita lihat ya bab 2 itu harusnya tentang variabelnya kita ceritakan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka. Nah, ini metode pemikiran empiris. Harusnya begini punya kamu kalau memang ini yang mau kamu bikin. Ya, tapi ya oke lah itu hanya tadi saya pengen tahu saja. Nah, kita lihat ke punyamu batasan masalah. Membatasi hanya dipengaruh kualitas kepelayanan dan kepuasan pengunjung dalam peningkatan minat kunjungan ulang. Ya oke. Tujuan penelitian, oke. Sistematika bab 2. Penelitian terdahulu. Ini kamu naikkan ini ya, jadi dia nggak ada batas. Oke. Ini juga, nah ini harusnya kamu ketik di sini, umpamanya ini tahun 2019. Ada tahunnya ya. Setiap nama itu tetap ada tahun di dalam penelitian. Wah, ini Yuyun Retnawati. Wah, ini sama dengan yang oh enggak, ini Belinda Sofia Nuraini. Ya, oke, enggak apa-apa. Oh ini ada kamu kutip. Ya betul, berarti kamu mengutip yang ini juga berarti ya. Mau pakai SEM, PLS. Ya nggak apa-apa, kalau silahkan saja, saya tak masalah. Kuantitatif, landasan teori, analisa. Oke, silahkan. Nah ini ngapain terlalu lebar kemari? Ya rapatkan saja ini, sayang. Ya, mubazir itu namanya. Minat berkunjung. Ya, saya lihat udah, ini masih terlalu lama. 2012 kamu kutip, ya harusnya yang tahun tinggi sedikit lah. Ini ya, aduh, yang ini lagi lebih parah, 2010. Ini 2010 harusnya yang lebih tinggi tahunnya. Ya, perbaikin ini juga 2010, kurang update dia ya. Ini juga harus kamu rapatin aja, ataupun kalau ada jarak sedikit saja, nggak usah terlalu jauh, sayang mubazir. Jenis-jenis wisatawan. Waduh, semakin lama semakin, saya lihat semakin ke kanan ya, sayang ini, mubazir sekali format penulisanmu. Minat. Ya oke, silahkan. Ya, kok hanya sampai sini? Aduh. Analisa di sini ya oke. Jadi saya kasih tahu ya kalau biasanya pengalaman saya kalau kita membuat kerangka pemikiran itu dibuat untuk penelitian kualitatif atau deskriptif. Ya, kalau dia kerangka konseptual, biasanya ini dipakai karena penelitian kuantitatif ya.
Itu makanya kalau kamu ini memang niatnya untuk penelitian kuantitatif bukan bersifat deskriptif, ini pakailah kerangka konsep ya. Nah, ini agak bingung saya ini ya. Harusnya kamu buat saja. Tadi kan kamu sudah membatasi. Di atas tadi kamu hanya membatasi di apa tadi? Dua tadi variabel. Coba saya bagi dua, split dulu. Ini saya naikkan ke atas. Jadi kalau tadi saya lihat kamu sudah membatasi di sini, udah jelas sebetulnya. Yaitu apa? Kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung, minat kunjungan ulang. Jadi kalau saya lihat ya, nah kita lihat gambarmu ini ada tiga sebenarnya, yaitu mana dia tadi? Kita lihat. Nah, ya, jadi kita lihat di sini. Ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Ini harus mendatar dia. Kenapa? Kalau saya lihat ini bisa pakai analisis jalur. Ini kualitas pelayanan. Dari kualitas pelayanan menghasilkan kepuasan. Ya, orang udah puas, baru orang mau melakukan kunjungan ulang. Kalau dia nggak puas, dia nggak akan melakukan kunjungan ulang, ya. Jadi kalau saya lihat dari sini kemari, ini kemari, ini namanya kalau nggak salah analisis jalur atau apa. Karena kualitas ini pun ada beberapa anak-anaknya, indikatornya. Kepuasan pun ada beberapa indikatornya. Ya, oke. Barangkali ini sekedar saran saya saja. Silahkan diskusi dengan, waduh, bab 3-mu juga belum ada. Jadi tapi kalau udah tadi kamu udah jelas bahwa kamu tadi ini seperti ini, ya, ini kepuasan, ya, bukan pelayanan, kualitas pelayanan. Baru di sini dia kepuasan, baru di sini dia ulang. Ulang, ya, udah jelas seperti ini gambarannya. Tinggal kamu mencari, ya, mencari metode penelitiannya. Kalau ini kerangka konsepnya sudah jelas seperti ini ya, udah bagus. Sudah tinggal kamu buat bab 3-nya atau metode penelitiannya. Ya, barangkali demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.